Halo saudara-saudara, apa kabar? Saya harap dimanapun saudara-saudara berada, saudara selalu tetap dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya dalam lindungan Tuhan Yesus. Di video saya yang kedua ini, saya ingin melanjutkan kesaksian saya tentang bagaimana saya bisa menjadi anak Tuhan dan juga bertemu dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi saudara-saudara, setelah saya pasang mata dan telinga untuk mencari tahu siapa itu kesatria piningit yang selama ini ayah saya cari, tiba-tiba suatu ketika saya mendengar guru agama saya bercerita tentang seorang nabi yang bernama Nabi Isa. Nabi Isa itu beliau gambarkan sebagai pertama seorang manusia yang suci, nggak berdosa. Yang kedua, seorang manusia yang mempunyai mukjizat untuk meniupkan roh kehidupan kepada burung yang sudah mati. Yang ketiga, ketika masih bayi, Nabi Isa sudah bisa berbicara untuk menjawab pertanyaan orang-orang tentang siapa ayah Nabi Isa. Karena saat itu ibunya Nabi Isa, Siti Maryam, belum menikah. Yang keempat, Nabi Isa juga pernah ada di Taman Getsemani untuk berdoa sebelum Nabi Isa disalibkan. Yang kelima, ketika disalibkan, Tuhan mengambil Yudas untuk menggantikan posisi Nabi Isa untuk disalib. Dan Nabi Isa sendiri diangkat oleh Allah naik ke sorga dan akan diturunkan lagi nanti akhir zaman untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, itu kira-kira gambaran yang saya dapat tentang Nabi Isa waktu saya kecil. Saat saya kecil, saya mempunyai 3 orang guru agama. Semuanya menceritakan hal yang sama tentang Nabi Isa. Jadi, dari kecil sampai remaja, saya selalu mengingat Nabi Isa tentang kemampuan dia untuk meniupkan roh kehidupan kepada burung yang sudah mati. Dan yang kedua yaitu untuk menyelamatkan umat manusia ketika akhir zaman nanti. Saya berpikir, apakah Nabi Isa ini satria paningit? Dan akhirnya pencarian saya fokus ke satu orang, yaitu Nabi Isa. Karena cerita tentang Nabi Isa itu hanya sedikit dan itu saja, akhirnya membuat hati saya lelah dan kurang bersemangat untuk mencari lagi tentang siapa itu Nabi Isa. Sehingga kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun, saya nggak ingat, saya sempat berhenti untuk mencari siapa itu Nabi Isa. Sampai akhirnya hal yang luar biasa terjadi pada hidup saya. Baik saudara-saudara, sebelum saya lanjutkan lagi kesaksiannya, saya akan ingatkan lagi saudara-saudara untuk mensubscribe dan juga menekan tombol like di channel saya, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video kelanjutan kesaksian saya ini, sehingga saya juga bersemangat untuk memberitakan Injil lebih banyak lagi, tentunya kepada saudara dan yang lainnya. Dan saudara-saudara, seperti biasa saya juga akan menayangkan sebuah video tentang pertobatan seorang dukun sakti. Beliau bernama Almaida Supriyatno. Kenapa saya menampilkan beliau di video saya ini? Tentunya akan saya jawab di video saya yang selanjutnya. Sama seperti tentang Pak Daud Tony, saya juga akan menjawabnya di video saya selanjutnya. Baik saudara-saudara, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam saudaraku, saudariku, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Almaida. Kenapa saya punya nama Almaida? Karena di Al-Quran, Quran surat 5 itu namanya Al-Maida. Al-Maida itu artinya hidangan. Jadi kenapa diartikan hidangan? Ya itulah, kalau ada saya, Anda semua akan dikenyangkan oleh firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Hari ini saya hadir di tempat ini untuk menyaksikan kenapa saya bisa ada di tempat ini, kenapa saya harus sampaikan
untuk saya bersaksi. Kenapa? Karena di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, itu di rumah dulu, di Yudea, itu di tetangga-tetangga kita, di Samaria, itu di sekeliling kita, sampai ke ujung bumi. Jadi kita akan menjadi saksi Tuhan di mana-mana sampai ke ujung bumi, karena bumi nggak ada ujungnya, karena bumi bulat. Artinya penginjilan ini tidak boleh terhenti. Penginjilan harus kita lakukan dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Nama saya Almaida, saya berasal dari, jelas kalau dari nama saya pasti saya dari Muslim. Saya diajarkan agama Muslim yang benar, saya harus melakukan kewajiban-kewajiban agama saya. Dari kecil saya sudah ikut kuliah subuh dan lain sebagainya. Bahkan saya di Cirebon juga saya mempelajari agama yang secara baik dan benar, agama saya yang dulu. Tapi karena bapak saya ini dukun, jadi bapak saya ini keturunan dari Raja Bali, menurut bapak saya. Kemudian ibu saya ini keturunan Raja Solo, jadi saya punya gelar. Tetapi saya nggak pakai itu gelar, karena manusia dihormati bukan karena gelarnya, tapi karena perilakunya. Jadi saya dari 7 bersaudara, karena bapak saya dukun, kata bapak saya, sayalah yang punya tempat. Sayalah yang harus menggantikan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh bapak saya. Sehingga mau tidak mau, siap atau tidak siap, saya dari kecil sudah dibina, sudah dipersiapkan untuk menggantikan posisi bapak saya sebagai dukun. Sehingga saya sudah biasa itu puasa 1 hari, 2 hari, seminggu ngerowot, terus pati geni, terus puasa mutih, puasa sampai kita 40 hari dikubur dan lain sebagainya untuk menerima ilmu-ilmu yang dari bapak saya. Tetapi setelah saya menerima ilmu-ilmu dari bapak saya merasa tidak cukup. Saya belajar dari bapak saya saja, sehingga saya mencari tempat-tempat yang angker-angker, saya mencari makam-makam, mencari tempat-tempat yang saya kira bisa untuk saya meditasi, untuk saya bisa bertapa, untuk menambah ilmu saya. Sehingga saya belajar lagi di Cirebon, saya belajar di beberapa tempat, ya, untuk saya menambah ilmu saya. Kemudian saya belajar lagi di daerah Banten, di Baduy, di Cikupa, kemudian di Malingping. Saya juga bertapa di Gunung Kencana. Saya di sana saya diangkat menjadi anaknya Raja Jin. Setelah saya berpuasa, setelah saya bertapa selama 1 minggu. Jadi saya diangkat oleh menjadi anak angkatnya Jin, atau bapak saya Jin. Saya dibekali beberapa ilmu oleh bapak Jin saya, dan saya juga dibekali beberapa jimat, baik itu yang berupa batu berupa kepala ayam, percis kayak kepala ayam, seperti ceker ayam. Saya diberi juga itu batu seperti bawang putih, batu seperti fosil, seperti salak, tapi berwarna putih, dan lain sebagainya. Saya mendapatkan ilmu banyak dari bapak Jin saya. Dan bapak Jin saya ini berkata kepada saya, kalau kamu nanti diganggu orang, kalau kamu nanti berurusan dengan orang lain, kamu tinggal diam aja. Kamu nggak usah lakukan apapun, sebab aku yang berurusan kepada mereka. Sehingga saya semakin nakal, saya semakin, hidup saya semakin nggak karuan, hidup saya semakin kasar. Bahkan saya belajar juga taekwondo, saya sampai dan 2 taekwondo, saya guru taekwondo, saya wasit, juri, dan saya atlet taekwondo, dan saya menguasai ilmu-ilmu yang lain, baik dari Baduy, baik dari bapak saya, dari Cirebon, bahkan ilmu-ilmu yang lain saya kuasai, seperti santet, untuk nyantet orang, seperti jaran goyang, semar mesem, ya. Saya sampai dalam ilmu saya itu, saya sampai
pacar saya ini ada 29 orang. Jadi 29 itu orang semua yang saya pelet, yang saya pakai ilmu jaran goyang. Bahkan saya dulu punya ilmu dari rokok, saya tulis, kemudian saya tiup, itu satu kampung akan jatuh cinta kepada saya semua. Radius 10-15 kilometer, itu satu kampung itu akan jatuh cinta sama saya. Itu ilmu lama saya, sehingga saya semakin hari semakin bertambah kasar, semakin bertambah keras, dan saya selalu mencoba ilmu-ilmu saya. Nah, saya selama memiliki dan saya selama berkeyakinan saya yang lama, tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada ketenangan. Yang ada itu hanya emosi, kita temperamental, kita setiap hari ingin pukul orang, tiap hari mau santet orang, mau guna-gunain orang. Sehingga pada tahun 1980 saya sudah buka praktek perdukunan di daerah Grogol, ya, di Jakarta. Di sana saya banyak mengobati orang-orang yang kesurupan, orang-orang yang sakit segala macam penyakit yang orang lain nggak bisa obati. Saya bisa obati dengan cara-cara lama karena saya banyak jin yang menjaga, yang menyertai saya. Bahkan Bapak Jin saya sendiri selalu membantu saya dalam hal-hal pengobatan, mengusir setan, baik rumah-rumah angker supaya nggak jadi diganggu setan lagi. Itu urusan saya dulu. Dan saya banyak juga saya mendapatkan berkat yang luar biasa dari saya jadi dukun waktu itu. Pertama orang datang itu sudah bawa rokok, ya, bisa 3, 4, 5 slop itu. Kemudian bawa gula, bawa teh, bawa kopi, dan uang pun saya sangat-sangat memiliki uang yang luar biasa. Sehingga saya waktu itu sudah bisa beli motor sendiri dan lain sebagainya. Saya merasa tercukupi dan saya merasa hidup berkelimpahan waktu itu. Nah, akhirnya saya berusaha untuk santet orang-orang Kristen. Karena kebencian saya terhadap orang Kristen, ya, apalagi saya dulu dididik bahwa orang Kristen itu orang kafir, layak untuk dilakukan hal-hal yang keras. Sehingga saya selalu mau berusaha untuk menyantet, mengguna-guna, menggendam orang-orang Kristen. Tetapi aneh bin ajaib, satu orang pun, padahal itu jemaat, orang biasa, satu pun orang Kristen yang saya santet, yang saya guna-guna, yang saya gendam itu kok nggak ada yang kena, gitu. Satu pun nggak ada yang kena. Disitulah saya pelajari, kenapa sih dan ada apa sih di dalam orang Kristen itu. Sebab pada saat saya belajar dukun dulu, itu guru saya yang paling sakti, dia berkata kepada saya, hati-hati dengan nama Isa Al-Masih, atau hati-hati dengan orang yang percaya Isa Al-Masih. Saya tanya kepada guru saya, kenapa memang dengan nama Isa Al-Masih dan orang-orang yang percaya Isa Al-Masih? Udah, kamu nggak perlu banyak tanya. Udah, kamu tinggal menyingkir aja dari mereka, nanti kamu kalah. Begitu. Nah, saya timbul pertanyaan, kok ada apa sih nama Isa Al-Masih itu? Kok demikian hebatnya? Bahkan dukun saya juga, dan teman-teman saya dulu kalau mau ngambil jimat, kalau mau ngambil sesuatu di tempat-tempat yang angker, di tempat-tempat yang ada jimatnya, itu selalu izin yang terakhir itu ditujukan kepada baginda Isa Al-Masih, supaya benda itu, jimat itu bisa kita ambil, gitu loh. Nah, akhirnya saya pelajari kenapa dan ada apa ini di dalam nama Isa Al-Masih itu. Saya pinjam Alkitab teman saya waktu itu, kenapa orang Kristen nggak bisa santet. Saya pelajari dari Kejadian sampai Wahyu bolak-balik berkali-kali. Saya baca terus sampai saya lupa waktu. Saya kalau baca itu kok kelihatan asik banget gitu loh. Karena itu kan ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Indonesia, tinggal kita pilih aja. Akhirnya saya dapatkanlah di situ
di dalam Bilangan 23 ayat 23 bahwa kita ini keturunan Yakub, kita ini keturunan Israel yang sudah dibaharui, sehingga kita tidak mempan santet, tidak mempan guna-guna. Orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita tidak akan kena guna-guna. Yang sungguh-sungguh, ya, seperti kenapa nggak bisa kena santet guna-guna, karena firman Tuhan menjamin bahwa kita tidak akan kena pengaruh serangan iblis, seperti di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh Allah yang di dalam kamu lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia. Roh Allah yang di dalam kita lebih besar, sehingga kita nggak perlu takut oleh rohani, rohana, oleh roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Ya, sebab roh Allah yang di dalam kita lebih besar. Bahkan 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan barang siapa lahir dari Allah, dia akan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Iman itu yang mengalahkan dunia. Iman itu pondasi, sehingga kalau orang Kristen memiliki iman, tidak mudah goncang, tidak mudah jatuh, tidak mudah terkena hal-hal yang buruk. Sebab seperti dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itu iman. Jadi iman adalah dasar, pondasi bagi kekristenan, bagi orang percaya, supaya kita tidak mudah goyah. Tetapi iman itu harus kita bangun setiap hari. Kita bangun, seperti Yudas 1 ayat yang ke-20, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Dan iman itu harus kita perjuangkan setiap hari sampai titik darah penghabisan. Nah, saya bertobat tahun 2006. Dari tadinya saya main film, tadinya saya sebagai bintang film, saya membintangi Candy, Jelita, Cahaya hingga akhir waktu, bahkan Cookies, bahkan film-film Gari Nugroho, bahkan saya membintangi film layar lebar juga, dan banyak film yang saya bintangi waktu itu. Bahkan anak saya tiga-tiganya main film, istri saya juga main film. Tetapi akhirnya Tuhan minta saya tinggalkan semua, pekerjaan saya juga Tuhan minta ditinggalkan. Nah, saya waktu itu untuk meninggalkan itu nggak mudah, karena saya punya ilmu yang luar biasa. Saya uji apakah Yesus itu lebih hebat dari ilmu saya, apakah Yesus itu lebih besar, lebih berkuasa dari ilmu-ilmu saya. Saya uji dulu, nggak mudah saya percaya. Ya, akhirnya saya uji dengan ujian-ujian yang luar biasa. Ujian yang pertama, saya harus dibenci, saya harus dikucilkan oleh banyak orang, dan bahkan saya mau dibunuh oleh kakak kandung saya yang adalah dukun juga. Dia bisa membunuh dari jarak jauh, ya, dari kota lain pun bisa. Waktu itu berhadapan dan dia katakan kalau saya nggak kembali ke iman yang lama, dia mau bunuh saya. Yang pertama saya menguji Tuhan saat kakak saya mau membunuh saya dengan ilmunya. Dia keluarkan jurus, saya juga keluarkan jurus. Kita punya jurus, yaitu juru selamat. Kakak saya keluarkan keris, saya juga keluarkan keris, yaitu Kristus. Sehingga kakak saya terjelembab, jatuh, muntah darah. Berapa hari lagi mau serang saya, jatuh, terjelembab. Dan akhirnya kakak saya dibawa ke rumah sakit karena dia mengalami sakit yang tidak bisa bergerak sama sekali. 1 bulan di rumah sakit. Kakak saya katanya nggak ada obatnya. Dan tidak infus, nggak bisa masuk, air nggak bisa masuk. Kata dokter hidupnya tinggal 3 hari. Nah, waktu pulang hari kedua itu sudah seluruh tubuhnya mati, Pak. Dan tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia hanya bisa berkata pelan-pelan, doakan saya, kalau sembuh saya mau ikut kamu. Kita doakan, Pak, dan setelah amin,
Kakak saya langsung bangun dan satu kata yang keluar, saya lapar. Padahal air nggak bisa masuk. Air nggak bisa masuk. Kakak saya bilang saya mau makan nasi. Dan akhirnya dikasih nasi sepiring. Dan sampai sekarang kakak saya sudah sehat. Kakak saya melayani Tuhan. Dan percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Satu keluarga dibawa ke gereja semua, Pak. Begitu anak saya panas setep seminggu tuh bisa 3-4 kali masuk rumah sakit, Pak. Nah, akhirnya umur 8 bulan bukan sembuh, Pak. Malah anak saya meninggal dunia. Nah, saat anak saya meninggal dunia, saya nangis dan ibu saya datang, ini bukan mati, ini mati suri, gitu. Terus akhirnya ibu saya bilang, ambil air termos tuh taruh di baskom, dituang ke baskom, anak saya dijeburin ke baskom yang berisi air panas itu, bukannya bangun, bukannya anak saya bangkit, bukan anak saya hidup kembali, malah anak saya melepuh, Pak. Kulitnya melepuh gitu. Kemudian istri saya kan kerja di rumah sakit, Pak. Dan pencet beberapa urat nadi dan katakan anak kita sudah meninggal. Berarti benar-benar meninggal, Pak. Nah, saat itulah saya teringat dengan satu ayat di dalam Alkitab. Saya ingat di dalam Ibrani 13 ayat 8, Pak. Ibrani 13 ayat 8 bahwa Yesus Kristus tetap sama. Yesus Kristus tetap sama dulu, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Siap? Oke. Ya. Oke, Pak. Jadi Yesus Kristus tetap lagi, sama. Iya. Jadi Yesus Kristus tetap sama dulu, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Saya bilang, Pak, akhirnya saya nggak doa, tapi saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, Yesus, kalau Engkau benar Tuhan, Engkau dulu bisa bangunkan Lazarus yang sudah 4 hari, bahkan sudah dikuburkan, Engkau panggil dan bangun, dan Petrus dan Lazarus bisa hidup kembali. Anak saya baru 4 jam, saya bilang gitu. Kalau firman-Mu ini benar-benar firman Tuhan, dan menyatakan bahwa Engkau tetap sama, Engkau tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya, maka Engkau dulu bisa membangunkan Lazarus yang sudah 4 hari, anak saya baru 4 jam. Kalau Engkau Tuhan, kalau ini firman-Mu, bangunkan anak saya. Dan saat itu juga anak saya bangun dari kematian, Pak. Dan sampai sekarang anak saya nggak pernah panas, nggak pernah step. Anak saya sudah kuliah tingkat akhir, bahkan nilainya cum laude. Padahal kata dokter, Pak, kalau nanti hidup, ini anak Bapak akan mengalami cacat gitu. Tetapi enggak, ternyata anak saya luar biasa, bahkan kemarin nilainya bagus, cum laude, Pak, ditawari untuk dia melanjutkan kuliah untuk S2-nya, Pak. Luar biasa. Terus kemudian, sebentar, Pak Maida, sebentar. Halo. Ya. Jadi pada waktu itu Bapak sudah terima Tuhan Yesus apa masih menguji pada waktu itu? Masih menguji, Pak. Masih menguji. Belum terima ya? Belum terima Tuhan Yesus waktu itu ya? Belum, Pak. Belum menerima, Pak. Saya nggak lanjut itu, Pak. Ya, karena Maleakhi 3 ayat 10 tuh yang B, Pak. Ujilah aku. Tuhan minta diuji gitu loh, Pak. Nah, maka saya uji. Benar nggak Yesus itu Tuhan gitu, Pak. Iya, apakah benar? Karena di agama saya yang lama kan dia hanya manusia. Dia hanya Rasul, dia hanya Nabi, Pak. Dia hanya utusan. Gitu. Nah, setelah saya uji, kemudian saya menemukan orang yang sombong, Pak. Dia mengaku orang nomor 1 di dunia, di daerah Bekasi, Pak. Saya datangi waktu itu, Pak, karena memang saya mau menguji gitu loh, Pak. Saya datangi orang itu dan saya katakan waktu itu di ruang tamu hanya jaraknya sekitar 1,5 meter. Saya tanya, apakah benar Bapak orang nomor 1 di dunia? Oh iya, ini saya, gitu. Saya tanya lagi, apa tandanya dan kenapa Bapak kok yakin bahwa Bapak ini nomor 1 di dunia? Oh, nggak ada yang bisa mengalahkan saya. Kalau ada, mati. Kalau nggak, acak-acakan. Gitu, Pak. Terus, saya bilang, setahu saya orang yang nomor 1 di dunia cuma satu, Pak. Satu, Pak. Apa itu? Kecap. Saya bilang gitu. Karena hanya kecap yang nomor 1. Nggak ada kecap nomor 2. Yang ada hanya puyer. Saya bilang gitu. Nomor 16, saya bilang gitu. Jadi orang itu marah, Pak. Orang itu marah. Dia bilang begini, kurang ajar kamu mau coba-coba ilmu saya. Boleh? Saya bilang gitu. Kalau nyoba bubur Manado boleh ya, Pak, enak ya. Ini nyoba ilmu, Pak.
Saya bilang boleh. Dia bilang kamu nggak takut? Enggak. Selama saya mengikut Isa Al-Masih, saya tidak ada rasa takut. Saya bilang gitu. Kamu nggak lari? Enggak. Saya tetap duduk di tempat ini. Dan dia keluarkan semua jurusnya, Pak. Akhirnya dia mental-mental dan mental-muntah darah, Pak. Dan dia katakan, ampun, ampun, saya kalah, tolong, ampuni saya kalah. Akhirnya saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, saya ampuni kamu. Terus itu muntah darah, sebentar Pak. Muntah darah itu di depan Bapak, dia di depan darah. di depan saya, Pak, di ruang tamunya dia itu. Di depan saya muntah darah. Terus saya tanya, siapa yang kamu lawan? Saya bilang gitu kan. Dia bilang katanya yang dia lawan itu kaca, saya dilindungi sama kaca gitu dia bilang, Pak. Padahal saya nggak pernah ke toko bangunan untuk beli kaca, Pak. Jadi dia mau serang saya mental, ternyata kata dia, saya dilindungi sama kaca, Pak. Nah, orang ini nggak kapok, Pak. Orang ini nggak kapok. Dia belajar lagi di Gunung Wilis, Gunung Tengger, Gunung Bromo, dan lain sebagainya, supaya bisa mengalahkan saya, Pak. Terus saya tanya, Bapak belajar di mana lagi? Gunung ini. Saya bilang, ada satu gunung lagi yang Bapak harus pelajari. Gunung apa itu? Gunung Agung. Apa itu? Toko buku Gunung Agung. Saya bilang gitu, Pak. Bapak tinggal pencet lift, mau ke lantai 2, lantai 3, lantai 4, cepet sampai. Dan di sana banyak buku. Pasti Bapak pinter. Saya bilang gitu kan. Marah dia, Pak. Dia marah, dia emosi. Kurang ajar kamu ya. Kamu harus mati di tangan saya. Saya bilang begini, selama Bapak belajar di dunia ini, kamu nggak akan bisa mengalahkan Tuhan saya. Karena Galatia 2 ayat 20, saya bilang, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dia bilang, udah kamu jangan banyak ngoceh. Kamu pasti mati sekarang, silakan. Saya siap mati. Dan dia keluarkan, Pak, semua ilmunya, semua mantra-mantranya. Saat dia serang saya langsung jatuh. Saat dia mau serang saya terpental dan muntah darah, Pak, di ruang tamu saya, Pak. Di situ keluarga saya kumpul semua, Pak. Ya, dia setelah dia mental dan muntah darah, dia bilang yang sama, Pak, ampuni saya ngaku kalah. Saya sudah kalah, ampuni saya, tolong ampuni saya. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, saya ampuni kamu. Tadi saya tanya, Pak, siapa yang kamu serang tadi? Dia bilang, katanya saya digantikan seseorang. Kamu tadi pergi, kamu tadi hilang. Loh, kok hilang? Dari tadi saya ada di sini, kok saya nggak ke toilet? Saya bilang gitu. Saya nggak kemana-mana. Saya bilang gitu. Terus siapa yang kamu serang? Iya, kamu tadi digantikan seseorang. Kayak apa? Dia pakai jubah putih gitu, Pak. Jubahnya bersinar-sinar. Terus saya bilang, mukanya kayak apa? Mukanya saya nggak bisa lihat, kayak matahari. Silau, dia bilang gitu. Apa yang dilakukan orang itu yang menggantikan saya? Dia bilang begini, Pak, katanya dari tangan orang itu yang melindungi kamu, secepat serangan saya masih cepat panah api yang keluar dari orang yang melindungi kamu. Dia bilang gitu, Pak. Terus saya bilang, itulah Tuhan saya, itulah guru saya, itulah Isa Al-Masih. Saya bilang gitu. Apakah kamu mau belajar untuk percaya dia? Apakah kamu mau mengaku bahwa dia adalah Tuhan? Ya, nanti saya pikir-pikir dulu gitu, Pak. 1 bulan kemudian dia mau serang, 1 bulan kemudian dia mau serang saya, Pak. Akhirnya dia meninggal dunia, Pak. Dia meninggal dunia, Pak. Bahkan saya pernah ditulis di tembok, Pak, di tempat kerjaan saya, di kantor saya dulu. Ditulis begini, Pak, pakai spidol merah. Maida tanggal 1 November kamu pasti mati. Gitu, Pak. Saya doakan tulisan itu. Dan saya bilang, Tuhan, saya mengampuni orang ini. Saya serahkan orang ini ke dalam tangan-Mu. Berkati orang ini. Tanggal yang sama, Pak, orang ini kita lagi sama-sama karaoke, Pak. Lagi sama-sama nyanyi-nyanyi. Saya ngopi, dia nyanyi, Pak. Wahai kau burung dalam sangkar, sungguh nasibmu malang benar, gitu, Pak. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa-apa, dia jatuh. Dan saya bawa ke rumah sakit, akhirnya meninggal di perjalanan, kata dokter, Pak. Karena dia nyerang lagi pada waktu itu. Iya, menyerang, dia lihat saya dan pastikan tanggal 1 November saya pasti mati. Nggak taunya dia yang jatuh dan dia meninggal dunia, Pak. Iya, jadi dia juga orang pinter. Jadi akhirnya dia meninggal, saya ikut gotong, saya bawa ke rumah sakit.
orang itu, Pak. Jadi banyak sekali ujian-ujian yang saya lakukan untuk membuktikan apakah benar Yesus itu Tuhan atau bukan. Dan akhirnya saya setelah saya mengalami hal itu tengah malam, Pak. Di tengah malam antara jam 1 sampai jam 3 itu saya membaca semua mantra saya, Pak. Itu tengah malam. Dan saya ingat satu ayat di dalam Alkitab, Matius 6 ayat 6, kalau kamu berdoa masuklah ke kamar, kuncilah pintu. Nah, di situ saya lakukan, Pak. Saya masuk kamar, saya matikan lampu, saya kunci pintu. Jadi ceritanya Pak Maida, sebentar Pak. Ya. Jadi ceritanya waktu Bapak menguji Tuhan Yesus itu apakah Tuhan Yesus adalah Tuhan, berarti Bapak sambil baca Alkitab pada waktu itu ya? Bukan baca Alkitab, Pak. Saya baca mantra-mantra saya dulu malah, Pak. Semua mantra saya, dari bapak saya, dari mana-mana saya baca semua sampai habis, baru terakhir saya bilang, Tuhan mana yang bisa selamatkan saya? Allah yang mana yang bisa selamatkan saya? Saya mau ketemu. Saya bilang begitu, Pak. Saya mau ketemu kalau benar Engkau Tuhan, Tuhan yang mana yang bisa selamatkan saya? Saya bilang gitu, Pak. Nah, lampu yang gelap, lampu gelap yang di kamar saya itu tiba-tiba terang benderang, walaupun mata saya masih tertutup, saya bisa merasakan lampunya terang, Pak. Setelah saya buka mata saya, ada sosok sinar yang begitu terang benderang, Pak. Itu ada di depan pintu kamar saya, Pak. Di depan pintu kamar saya. Dan saya bingung, apakah kamu setan, saya tanya. Apakah kamu hantu? Sebab yang bisa masuk ke kamar yang terkunci, yang bisa masuk ke kamar yang tertutup, itu hanya setan. Apakah kamu bapak jin saya? Saya bilang begitu terus. Dan akhirnya dia berkata, Pak, anakku, akulah Yesus. Ikutlah aku akan selamatkan kamu. Dan aku akan jadikan engkau sebagai alat bagi kerajaanku, gitu, Pak. Jadi saya pikir jadi itu suara ini, Pak. Pak, itu suara audible apa suara di hati apa audible di telinga, Pak? Langsung di telinga, Pak. Jadi dia langsung berkata, anakku, akulah Yesus. Ikutlah aku akan selamatkan kamu. Dan ketahuilah sebelum aku menjadikan dunia ini, aku sudah memilih kamu. Gitu, Pak. Nah, setelah dia berkata begitu, dia pergi pelan-pelan dan ilmu saya kesedot semua, Pak. Seperti ada vakum, Pak. Ilmu saya kesedot semua, sehingga rapalan masih apal, bacaan masih apal, tapi kuasanya yang hilang, Pak. Kuasanya yang hilang. Nah, saya akhirnya ditanya oleh beberapa teman-teman saya, mana mungkin orang bisa lihat Tuhan. Saya kan saksikan kemana-mana, Pak. Nah, ada yang menanyakan saya mana mungkin orang bisa melihat Tuhan. Nah, saya bilang kalau orang nggak bisa melihat Tuhan berarti Alkitab itu bohong. Saya bilang gitu, Pak. Karena Alkitab berkata dalam Matius 5 ayat yang ke-8, kamu berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Bahkan di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan. Ya, amin. Akhirnya orang yang menghina saya itu, ada ya? Ya ada lah, Pak. Saya bilang gitu. Loh, mosok Tuhan kita melihat Tuhan nggak ada dasarnya? Ada dasarnya, tetapi melihat Tuhan bukan maunya manusia. Itu maunya Tuhan. Karena di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, 2 Korintus 5 ayat 7, dikatakan di situ hidup kami bukan karena melihat tetapi karena percaya. Jadi percaya, Pak, baru kita akan melihat. Jadi jangan kita melihat baru percaya. Sehingga setelah saya melihat Tuhan itu benar-benar saya seperti tidak ada lagi untuk emosi, Pak. Padahal dulu saya tukang berantem, Pak. Saya tidak ada lagi emosi. Saya tidak ada lagi temperamentan lama. Saya tidak ada lagi hal-hal yang istilahnya yang manusiawi, Pak. Saya di situ diubahkan oleh Tuhan. Jadi ternyata saat kita mengundang Tuhan,
masuk ke dalam hati kita seperti di Wahyu 3 ayat 20, Tuhan berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa mendengar suaranya, membukakan pintu dan mempersilahkan dia masuk, dia akan masuk, tinggal dan makan bersama kita. Jadi akhirnya Pak, saya mengambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, karena saya sudah bertemu pribadi Pak. Saya sudah mendapat perkataannya bahwa Tuhan sudah memilih kita. Seperti Yesaya 42 ayat 6, aku ini Tuhan telah memanggil kamu untuk maksud penyelamatan dan telah memegang tangan kananmu untuk memberimu kemenangan. Demikian juga Yohanes 15 ayat yang ke-16, dikatakan di situ, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Bahkan Efesus 1 ayat yang keempat, sebelum dunia ini aku jadikan, aku sudah memilih kamu supaya kamu kudus dan tidak bercacat. Gitu Pak. Jadi akhirnya saya ngambil keputusan untuk saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan saya tinggalkan semua bintang film saya Pak. Saya tinggalkan aktor saya dulu ikut audisi di TVRI Pak, dan saya menang jadi juara 5 Pak. Saya membuat di rumah saya buat untuk membuat manajemen artis Pak. Orang kalau mau main film itu saya didik, saya yang membina dia, dan akhirnya saya tinggal semua Pak. Saya melayani Tuhan dan saya keluar dari pekerjaan saya sampai sekarang. Saya menjadi evangelis, saya melayani Tuhan, dan saya tidak pernah namanya kekurangan. Saya tidak pernah mengalami hal-hal yang buruk, sebab Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Tuhan ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tetapi begini Pak Yusuf, Amen. Ternyata orang Kristen yang kena santet itu karena ada akses di dalamnya Pak. Kayak orang masuk tol harus punya e-tol Pak, supaya ada akses bisa masuk. Demikian juga kenapa setan bisa menyerang kita, karena ada akses Pak, ada kesempatan. Dalam Efesus 4 ayat 27, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Dalam 2 Korintus 2 ayat 11, jangan kamu memberi keuntungan kepada iblis. Ya keuntungan Pak, jangan kamu memberi keuntungan kepada iblis, sebab kamu tahu apa maksudnya. Maksudnya iblis adalah Yohanes 10 ayat 10a, pencuri datang, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang dicuri fokus Pak. Nah, celah yang pertama itu namanya sakit hati dan kecewa Pak. Sakit hati dan kecewa, karena Tuhan berkata di dalam Amsal 27 ayat 3, Amsal 27 ayat 3, batu ada beratnya, pasir pun ada beratnya, lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Nah, celah yang kedua namanya sakit hati Pak, sakit hati. Namanya kebencian. Kebencian di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan, barang siapa membenci saudara yang dilihatnya, dia adalah pembunuh manusia, dan tidak ada pembunuh yang bisa masuk surga. Bahkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21, barang siapa mengatakan mengasihi Allah tetapi dia membenci saudara yang dilihatnya, dia adalah pendusta, dan tidak ada pendusta yang bisa masuk surga. Dan akses yang ketiga Pak, itu namanya tidak bisa mengampuni Pak. Tidak bisa mengampuni. Di dalam firman Tuhan dalam Markus 11 25-26, jika engkau berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu barangkali ada sesuatu dalam hatimu mengenai orang lain. Sebab ayat 26, jika engkau tidak mengampuni, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni dosa dan kesalahanmu. Nah, yang keempat ini Pak, celah yang keempat ini bernama mengampuni tapi tidak bisa melupakan kesalahan orang lain Pak. Mengampuni tidak bisa melupakan. Sebab Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 3-5, jangan ada selumbar di matamu. Tetapi sebab ada balok di matamu. Jangan kau melihat selumbar di mata saudaramu, karena ada balok di matamu. Oleh sebab itu keluarkan balok itu dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas selumbar itu dan mengeluarkan dari mata saudaramu. Dan yang kelima Pak, ini yang tidak bisa yang harus kita lakukan adalah Yesaya 43 ayat yang ke-18. Yesaya 43 ayat 18.
Jangan kamu mengingat-ingat masa yang dahulu, masa-masa zaman purba. Nggak boleh ingat masa lalu. Sehingga ada lagunya, Pak. Masa lalu, biarlah masa lalu. Kita nggak boleh ingat lagi, tidak boleh melihat ke belakang. Seperti kita naik kendaraan, kalau kita lihat ke belakang, kita akan hancur. Kita akan berantakan. Dan celah yang berikutnya itu namanya mengandalkan manusia, Pak. Kedukun juga mengandalkan manusia, Pak. Keparanormal juga mengandalkan manusia. Jadi dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tetapi ayat 7 sampai 8 diberkatilah orang yang bersandar kepada Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi kita tidak boleh mengandalkan manusia. Kita harus buang celah-celah tadi, Pak. Selama kita tidak bisa membuang celah tadi, saya banyak temukan baik orang bukan Kristen maupun orang Kristen yang memiliki sakit rohani, Pak. Sakit rohani itu secara medis nggak sakit, Pak. Dibawa ke dokter nggak sakit, berobat ke rumah sakit nggak sakit, tapi dia sakit, Pak. Karena ada celah itu tadi. Sehingga celah itu harus kita bebaskan, Pak. Harus kita lepaskan. Seperti dikatakan di dalam dalam Mazmur 51 ayat 7, Pak, kita ini dikandung dalam dosa, dilahirkan dalam kesalahan. Maka kutuk masa lalu, apalagi kita pernah ke dukun, Pak, pernah mengantar orang ke dukun, apa kita pernah menyarankan orang ke dukun, itu sudah kena kutuk, Pak. Kutuk yang pertama itu percekcokan, Pak. Kita membawa cekcok terus. Kalau cek baik, Pak. Kalau ada cok itu nggak baik, Pak. Jadi membawa pertengkaran di mana-mana. Kutuk yang berikutnya itu kita akan mengalami kantong bolong, Pak. Kita ada berkat, ada uang tapi nggak bisa menabung, Pak. Ada aja itu. Belum tanggalnya sudah habis, baru tengah bulan sudah habis. Jadi seperti gali lubang, tutup lubang gitu, Pak. Dan kutuk yang berikutnya nanti akan mengalami mati muda, Pak. Mati muda. Dia kalau umpama umurnya sekian tahun, nanti di courting sehingga baru umur sekian mereka meninggal dengan caranya setan, dengan jebakan setan, sehingga sisa hidupnya nanti akan menjadi antek-anteknya setan, Pak, budak-budaknya setan. Jadi hati-hati, Pak. Bahkan yang terakhir, kutuk yang terakhir itu dalam Roma 6 ayat yang ke-23, upah dosa adalah maut. Maut, Pak, sehingga tidak akan masuk ke dalam surga, tetapi nerakalah yang akan mereka dapatkan. Kenapa? Karena kutuk tadi, Pak. Oleh karena itu harus kita lakukan pelepasan, Pak. Harus kita lakukan pembenahan di dalam diri kita, seperti di dalam Ratapan 3 ayat 40, Pak. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Kita harus selidiki, Pak. Seperti contoh, banyak orang Kristen, Pak, berdoa dan berdoa, tetapi tidak dijawab, tidak didengar oleh Tuhan. Kenapa, Pak? Di dalam Yohanes 9 ayat 31, Tuhan tidak mendengarkan orang berdosa, melainkan orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dan Yakobus 3 ayat yang keempat, Pak, kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, sebab yang kamu doakan hendak kamu habiskan untuk memenuhi hawa nafsumu. Bahkan 1 Petrus 3 ayat 7 mengatakan, 1 Petrus 3 ayat 7, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum pewaris kerajaan surga, sebagai kaum yang lebih lemah, supaya dengan demikian doamu tidak terhambat.